Kelapa sawit dengan nama latin Elaeus guineus Jack adalah tanaman penghasil minyak nabati yang dapat diandalkan karena minyak nabati merupakan produk utama yang bisa dihasilkan dari kelapa sawit. Potensi produksinya per hektar mencapai 6 ton per tahun, bahkan lebih tinggi jika dibandingkan dengan tanaman penghasil minyak lainnya seperti kacang kedelai 4,5 ton per tahun. Tingkat produksi kelapa sawit ini termasuk tinggi. Minyak nabati yang dihasilkan dari pengolahan buah kelapa sawit berupa minyak sawit mentah atau CPO crude palm oil yang berwarna kuning dan minyak inti sawit atau PKE atau palm kernel oil yang tidak berwarna. CPO atau PKO banyak digunakan sebagai bahan industri pangan seperti minyak goreng dan margarin, industri sabun, baja, tekstil, kosmetik, dan sebagai bahan bakar alternatif pengganti minyak bumi. Industri perkebunan kelapa sawit merupakan sektor unggulan dan memiliki daya saing di pasar internasional. Saat ini Indonesia merupakan negara penghasil CPO terbesar kedua setelah Malaysia dengan produksi mencapai kurang lebih 15 juta ton dan ekspor sebesar 11 juta ton. Industri ini berperan dalam menyediakan kesempatan kerja kepada banyak orang dan menghasilkan devisa dan pendapatan negara. Di video ini saya akan menjelaskan bagaimana pengolahan tandan buah segar menjadi minyak sawit di pabrik kelapa sawit yang siap dipasarkan. Pengolahan tandan buah segar di pabrik kelapa sawit dimulai dari pengangkutan tandan buah segar atau brondolan ke pabrik. Sesampai di pabrik segera dilakukan penimbangan. Penimbangan dilakukan dengan menimbang truk bersama tandan buah segar atau berat bruto, kemudian TBS dikeluarkan dari truk dan ditempatkan di loading ramp. Lalu truk ditimbang lagi dalam keadaan kosong tanpa pengemudi atau disebut berat tara. Selisih antara berat bruto dan berat tara merupakan berat neto tandan buah segar. Selanjutnya, TBS yang diantarkan oleh truk akan diturunkan di stasiun sortasi untuk disortir oleh mandor sortasi. Untuk mensortir buah yang layak diolah dan buah yang tidak layak, sortasi dilakukan di loading ramp. Setelah TBS disortasi, TBS dimasukkan ke dalam lori yang mempunyai kapasitas rata-rata 2,5 ton. Untuk selanjutnya dilakukan perebusan. Perebusan dilakukan di stasiun perebusan bertujuan untuk mempermudah lepasnya brondolan dan memudahkan minyak sawit keluar dari daging buah. Perebusan dilakukan selama 120 menit dengan suhu 110 derajat Celcius. Setelah dilakukan perebusan, lori dikirim ke bagian penebahan buah dan dituangkan ke hopper dengan bantuan hoisting crane. Penebahan ini bertujuan untuk melepaskan seluruh brondolan dari janjangan secara maksimal. Proses penebahan buah terjadi akibat tromol berputar pada sumbu mendatar yang membawa TBS ikut berputar sehingga membanting-banting TBS tersebut dan menyebabkan brondolan lepas dari tandannya. Brondolan yang keluar dari bawah tracer ditampung oleh sebuah screw conveyor untuk dikirim ke bagian digester atau presan. Di dalam digester, brondolan dihancurkan agar daging buah terpisah dari inti, untuk melumatkan daging buah sehingga minyak dengan mudah dapat dipisahkan dari daging buah. Setelah itu dimasukkan ke dalam pengepresan di bawah digester. Yang selanjutnya itu stasiun penjernihan minyak atau clarification, yang merupakan pengolahan terakhir minyak menjadi CPO. Proses pemisahan minyak, air, dan kotoran dilakukan dengan sistem pengendapan. Selanjutnya, kotoran dimasukkan ke dalam recovery tank. Kotoran yang masih mengandung minyak dipisahkan dengan suhu berkisar 90-95 derajat. Pada stasiun ini dilakukan pemisahan inti dan biji sawit, di mana inti dari biji kelapa sawit digunakan untuk menghasilkan minyak inti sawit atau pulp kernel oil dan sebagai bahan bakar untuk mesin boiler. Limbah padat yang keluar dari PKS meliputi janjangan kosong, abu boiler, serat, dan cangkang. Limbah padat yang dihasilkan PKS dapat digunakan sebagai bahan bakar, pupuk, pakan ternak, dan bisa juga dijual. Serat, cangkang, dan janjangan kosong dapat digunakan sebagai bahan bakar, sedangkan abu boiler dapat digunakan sebagai sumber pupuk kalium. Tahapan yang terakhir yaitu storage tank,
yang merupakan tempat untuk menyimpan sementara minyak yang telah dihasilkan dalam bentuk CPO dan KPO sebelum didistribusikan ke tempat pengolahan lain atau kepada pembeli. Jumlah storage tank yang ada di kebun sawit seberang ada 3 unit dan masing-masing berkapasitas 1.500, 1.000, dan 500 ton.